pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa bersama dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni resmi menandatangani nota kesepahaman penguatan pertukaran data digital untuk kepentingan penguatan setoran perpajakan hingga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Meski mengklaim potensi penerimaan negara dari penguatan pengawasan pembayaran perpajakan di sektor kehutanan ini sangat besar, namun ia belum berani mengungkapkan besarnya yang berpotensi mencapai ratusan triliun rupiah. Ditemui usai acara yang digelar di Gedung Manggala Wana Bakti Kementerian Kehutanan Jakarta Pusat, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni resmi menandatangani nota kesepahaman penguatan pertukaran data digital untuk kepentingan penguatan setoran perpajakan hingga penerimaan negara bukan pajak. Purbaya mengatakan salah satu poin utama penguatan kerjasama pertukaran data ini terkait sistem informasi mineral dan batu bara atau Simbara. Meski mengklaim potensi penerimaan negara dari penguatan pengawasan pembayaran perpajakan di sektor kehutanan ini sangat besar, namun ia belum berani mengungkap besarnya yang berpotensi mencapai ratusan triliun rupiah. Saya juga nggak hafal nih. Ini nota kesepahaman macam-macam, pada dasarnya ini adalah pertukaran data digital dan koordinasi yang lebih dekat antara kami dengan Kementerian Kehutanan. Di situ nanti akan antara lain ya, Simbara, sistem monitoring mineral dan batu bara akan dibuat lebih efektif, dan nanti automatic block system kalau perusahaan yang berhubungan dengan kehutanan belum bayar, nanti beliau akan menginformasikan ke saya dengan cepat sehingga dia akan blok, nggak bisa melakukan produksi lah kira-kira sampai dia bayar pajaknya. Ada banyak lagi di situ, ada optimalisasi, itu basically optimalisasi penerimaan negara di sektor kehutanan. Beliau yang lebih ngerti daripada saya. Terus ada nanti penguatan basis pajak dan kekuatan fiskal dan lain-lain. Nanti data fiskal juga keakuratannya akan kita ditingkatkan dengan kerjasama yang lebih erat. Jadi sebelumnya sudah ada kerjasama, tapi biasalah ada kendala sana sini, jadi dengan ditanganinya nota kesepahaman ini harusnya ke depan akan lebih lancar lagi, dan potensi income-nya amat besar kalau ini bisa dijalankan dengan baik. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut MOU yang dilakukan dengan Menteri Keuangan merupakan bagian dari kekayaan yang harus dimaksimalkan keuntungannya untuk rakyat. MOU tersebut juga akan membantu dua institusi ini bekerja lebih dekat, erat, serta kolaboratif agar potensi kekayaan negara tidak hilang. Intinya MOU yang kita tanda tangani pada sore hari ini sesuai dengan perintah Pak Presiden ya, pasal 33. Hutan ini kan bagian dari kekayaan yang harus dimaksimalkan keuntungannya untuk rakyat. Nah, MOU ini akan membantu dua institusi ini untuk bekerja lebih dekat, lebih erat, lebih kolaboratif agar potensi kekayaan negara itu tidak hilang, bahkan berpotensi lebih banyak lagi bagi penghasilan negara, PNBP ya. Jadi dengan sistem tadi automatic block system misalkan, kalau ada pertukaran data, bahkan tidak hanya pertukaran data, sistemnya kita bikin, jadi otomatis nanti misalkan meskipun PPKH-nya sudah terbit, sudah dapat RKU-nya, eksportir batu bara tidak bisa mengirim karena mereka belum bayar utang ke negara PNBP. Gitu. Dan izin barunya juga tidak bisa terbit karena dia masih punya utang. Nah, selama ini masih belum maksimal ya. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini akan lebih maksimal. Masih nanti di sektor karbon tadi, saya sudah pernah bicarakan juga ya. Jadi potensinya luar biasa, sudah di launching pasar karbon dulu di zaman Pak Jokowi, Pak Hanif juga udah launching perdagangan internasional, tapi hasilnya nggak maksimum. Nah, Perpres 110 kemarin yang terbit tentang nilai ekonomi karbon itu membuka ruang yang sangat besar sekali. Tinggal nanti saya minta bantu Pak Purbaya untuk ngitung supaya lebih benar hitungannya dan operasionalisasinya, supaya nanti lagi-lagi apa yang ada ini, kekayaan yang ada ini semaksimal mungkin dikembalikan ke negara dan pada rakyat. Itu Pak. Selain itu, Purbaya mengaku baik lagi kesempatan yang akan ditetapkan dalam penandatanganan MOU, namun secara keseluruhan terkait dengan optimalisasi penerimaan negara dari sektor kehutanan.